yang mengajarkan manusia itu akan mengalami kedamaian, ketentraman, ketenangan, dan kebahagiaan manakala dia bersatu dengan ekosistemnya. Maka dia bahagia. Ciri bahwa manusia akan terikat pada ekosistem lingkungannya itu lebaran. Apa ciri lebaran? Anda sudah sukses di Bandung menjadi eselon 2A, Anda sukses di Jakarta menjadi eselon 1A, lebaran walaupun macet tetap ingin pulang ke kampung. Kenapa? Karena di situ cikal bakal Anda tumbuh, di situ ekosistem Anda hidup. Maka budaya lebaran itu yang intinya adalah budaya membawa anak-anak kita bertemu dengan saudara-saudaranya, sesungguhnya adalah itu budaya membangun kembali ekosistem kita dalam sebuah komunitas hidup yang disebutnya paguyuban. Itu budayanya Patembayan, dan itu melahirkan ikatan emosi kekerabatan. Dari ikatan emosi kekerabatan itu akan lahir kepersaudaraan. Kepersaudaraan itu akan lahir ikatan batin, dan itu akan menjadi kekuatan politik yang sangat luar biasa. Siapa yang sudah melakukan itu? Orang-orang Batak, orang Sulawesi Selatan. Karena dia punya ikatan emosi kekerabatan, budayanya paguyuban. Walaupun di kita ini ada paguyuban jawabannya, tetapi mereka jauh lebih real dibanding kita. Sinaga, 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 hutapea, 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 hutagalung, 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 sampai kiamat dia tetap menjadi orang Batak. Ketika yang satunya berhasil, maka komunitas itu, marga itu akan dengan mudah. Saya Huta Barat, bertemulah pengacara semuanya Huta Barat. Nanti jadi HRD di perusahaan. Ya mana? Siapa yang ngelamar? Marganya sama. Dia kita saudara, kita saudara, kita saudara. Orang yang di perantauan bertemu dengan satu marga, maka dia akan ikatan emosional dan kekerabatannya akan kuat. Sehingga yang tertinggal terbawa yang sama yang maju. Beda dengan orang Sunda. Makanya saya berulang-ulang, ikatan kekerabatan ini penting. Nah, kita membangun lewat apa hari ini? Berkomunitas, berorganisasi, berpartai. Kita membangun ikatan dengan itu, membuat ikatan-ikatan itu. Tetapi apakah berpartai, berorganisasi, berserikat itu selamanya? Tidak. Bisa pindah, bisa bubar, bisa berebut ke kursi ketua, di ormas juga bisa bertengkar. Tapi ikatan kekerabatan walaupun ada pertengkaran, pertengkarannya pertentangan kultural, lebaran akur lagi. Hampuranya sok lo badaos isukan menyende we. Ini penting nih, saya ngingetin orang Sunda, orang Jawa Barat, karena saya gubernur Jawa Barat. Ada Sunda, Jawa Barat itu ada Betawi, ada Sunda Cirebon. Nah, ini penting dibangun. Untuk itu kalau kita ingin membangun itu, bayangin loh Pak, orang Sumatera Barat buka rumah makan Padang, padahal rumah makan seharusnya rumah makan Minang, tapi nyebutnya orang makan Padang. Bikin kotak Pak, kotak amal masjid, masjidnya disolok Pak. Bayangin loh Pak, orang Sumbar Pak bikin rumah makan Padang di kita, bikin kotak amal masjid, pembangunan masjid disolok. Betapa mereka kecintaan, ikatan, emosi pada kampung halamannya begitu kuat. Sehingga apa sih yang harus dibangun di Jawa Barat? Yang pertama ini adalah mengembalikan kembali manusia pada ikatan kampung halamannya. Rugilah manusia yang tidak punya kampung halaman. Karena ikatan emosional manusia terhadap kampung halamannya, maka pesan saya pada siapapun yang sudah sukses di kota besar, yang sudah sukses meniti karir dalam jenjang apapun, tetap Anda harus punya rumah di tempat asal Anda. Di mana kakek Anda di situ, di mana nenek Anda di situ, karena itu sangat penting dalam membangun ikatan emosi kebangsaan. Ini kebudayaan. Nah, kemudian saya hari ini juga akan menyampaikan pula, saya minta maaf pada seluruh jajaran pejabat Provinsi Jawa Barat, pada Pak Wakil Gubernur, pada Pak Sekretaris Daerah, pada kepala badan, dinas, kantor, semua sampai staf. Ini pertama kali semenjak dilantik saya jadi gubernur,
ngasih arahan di apel. Dalam orang bilangnya halal bihalal. Apa sih ingin saya tekankan? Mohon maaf, saya merubah pola kerja. Kalau dulu mungkin provinsi senang pada wilayah administratif, anggaran besar, kegiatannya monitoring dan evaluasi terhadap kabupaten kota. Datang, disambut, ditepuk tanganin, balik lagi. Datang, disambut, ditepuk tanganin, balik lagi. Kalau ada bencana, datang, kasih bantuan, sembako 1000 paket, selfie, balik lagi. Saya nggak mau begitu. Saya ingin pemerintah provinsi menjadi problem solving dari kebuntuan pengelolaan birokrasi di Jawa Barat. Karena ingin menjadi problem solving, maka dia menjadi bapak, maka dia menjadi induk, menjadi ibu. Ibu bagi siapa? Bagi pemerintahan kabupaten kota, bagi pemerintahan kecamatan, bagi pemerintahan desa dan kelurahan. Maka dia hadir dalam setiap berbagai kesulitan publik dan mencari solusi. Solusi itu tidak akan lahir dalam rapat-rapat di sebuah meja yang ada laptop berjejer dan kemudian pakai layar digital. Solusi tidak akan lahir di sini. Solusi akan lahir itu di tengah-tengah konflik. Solusi akan lahir di tengah-tengah kesulitan. Solusi akan lahir di tengah-tengah bencana. Solusi akan lahir di tengah-tengah perut orang lapar. Maka pemerintah provinsi hadir di sini untuk memberikan apa? 1. Perlindungan. 2. Advokasi. Yang ketiga, kesejahteraan. Karena itu maka saya mohon maaf kalau bobot anggaran hari ini dirubah. Dirubah untuk apa? Diperbanyak klaster-klaster pertumbuhan baru. Pertumbuhan baru apa? Infrastruktur, klaster baru. Kemudian industrialisasi, kita menjadi motivator dan eksekutor malah. Misalnya kasus Biawak ini di Subang lama sekali. Kemudian saya kumpulkan hanya dalam waktu 10 menit selesai. Exit tol yang biasanya berlama-lama, ketemu menteri hanya 5 menit selesai. Setelah itu apa harapannya? Pertumbuhan. Pertumbuhan apa? Ini orang-orang bisa kerja. Problem apa lagi? Sengketa tanah. Sengketa tanah apa lagi? Percaloan dalam pembebasan tanah. Harga yang 500 dirubah menjadi 5 juta. 5 juta ditawar 10 juta. 10 juta ditawar lagi 20 juta. Kalau model begini, mana ada investasi? Melahirkan pengangguran? Tidak. Saya berikan solusi lagi. Solusinya apa? Seluruh pemilik tanah bertemu dengan yang beli. Gubernur menghadiri, Kapolres yang setempat menghadiri, Kapolsek menghadiri, Dandim menghadiri, dan Ramil menghadiri, Bupati menghadiri. Lihat mereka bertransaksi. Lakukan secara terbuka, boleh divideokan, boleh di YouTube-kan, semua orang biar tahu. Dan kemudian setelah itu advokasi warganya. Setelah punya duit 100 juta, 200 juta, 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, arahkan pada aspek yang produktif. Kenapa? Saya punya pengalaman seluruh daerah yang mengalami pembebasan di Jawa Barat, setelah itu warganya jatuh miskin. Kenapa? Beli mobil, bangun rumah baru, piknik nggak pernah berhenti, anak-anaknya kemudian beli motor, mobilnya dibarisin. Dalam waktu 3 tahun mereka mengalami kebangkrutan total, miskin, tidak punya apa-apa. Lahir kelas baru, bukan orang Jawa Barat, tapi orang yang datang ikut berjualan, orang datang ikut kerja, orang datang, mereka membeli tanahnya, mereka terpinggir, orang Bekasi geser ke Kerawang, orang Karawang geser ke Purwakarta, orang ke Purwakarta habis daerah gunung-gunungnya semuanya. Ini nggak bisa. Perlu apa? Perlu negara, pemimpin yang bisa mengarahkan pada aspek yang produktif. Aspek yang produktif gimana? Rubah pola pikir orang Jawa Barat, mulai dari pendidikannya. Anak-anak nggak usah pakai motor ke sekolah, kalau masih bisa ditempuh dengan jalan kaki, naik sepeda, naik angkutan umum. Oke, angkutan umumnya jelek, saya sudah minta Sekda Dinas Perhubungan, siapkan konsep angkutan umum yang ramah lingkungan, siapkan konsep angkutan umum yang berbasis pariwisata, berbasis edukasi. Masa kita kalah sama odong-odong? Odong-odong digemari. Kalau odong-odong digemari, ya udah kita bikin mobil yang berstandar seperti odong-odong itu. Ngangkut orang ke pasar, ngangkut orang ke sekolah, anak-anak diciptakan, kasih musik yang baik. Untuk apa? Angkutan massal adalah alternatif dibanding mereka pakai motor, kenal potbrong, pulang dari sekolah, mereka pacaran, nongkrong di mana-mana, hamil duluan, problem kemiskinan,
takut terjadi. Anak-anak miskin itu lahir dari keluarga miskin, pola kemiskinannya diwariskan, merokok masih muda, motor-motoran, keluyuran malam, di jalan saling bunuh, saling bacok, pulang ke rumah biaya operasi 33 juta, nggak bisa bayar. Kenapa? Saya ini yang nanganin begitu hampir tiap hari. Tapi harus dirubah. Untuk itu birokrat harus tumbuh menjadi kaum etos yang melakukan perubahan. Gak bisa kita begini terus, Pak. Gak bisa kita hanya datang pagi pulang sore kemudian gak apapun. Untuk itu lahirkan eksekusi. Di mana wilayah kerja Provinsi Jawa Barat, oke, kantornya di Gedung Sate, pastikan seluruh pegawai yang memasuki Gedung Sate melewati perempatan traffic light, melewati berbagai tempat, pastikan tidak ada pengemis lagi. Kita bareng-bareng bekerja. Pastikan tidak ada lagi eksploitasi anak di bawah umur untuk jualan di pinggir jalan pada waktu jam sekolah. Pastikan udah ada dinas pemberdayaan perempuan. Makanya saya ngomong, apa yang dilakukan? Oh iya, kita kerjasama opo? Tuh, perempatan sana, tuh di sini. Berapa perempuan Indonesia yang terancam hukuman di luar negeri? Berapa? Kita jangan bangga dengan kita pemberdayaan perempuan, tapi perempuan Jawa Barat dihinakan di tempat lain. Kita rubah mindset. Kita tidak boleh kelihatan gagah, tapi rakyat kita gagah. Kenapa? Kegagahan Gedung Sate ini sebagai pusat pemerintahan Provinsi Jawa Barat adalah adanya di mana? Di seluruh wilayah Jawa Barat tidak ada lagi perempuan Jawa Barat yang mengalami ancaman hukuman mati di luar negeri. Tidak ada lagi ada perempuan-perempuan Jawa Barat yang direndahkan. Nggak boleh. Karena apa? Saya mau ke Jawa Barat tahun garulis. Nah, stigmanya jelek. Garulis. Anda pernah nggak? Saya mau pergi ke Jogja, perempuan Jogja garulis, nggak pernah kalimat itu. Karena di Jogja ada ini kebudayaan, ada ini, ada ini, ada ini. Saya mau pergi ke Bali, nggak ada itu. Perempuan Bali garulis, nggak ada di otaknya, nggak ada. Yang ada adalah laut, pantai, kebudayaan. Saya mau pergi ke Lombok, laut, pantai, kebudayaan. Tetapi ketika ke Jawa Barat, garulis orang Jawa Barat, konotasinya menjadi negatif. Saya ingin suatu saat saya ingin ke Jawa Barat, perempuan Jawa Barat pinter-pinter, hebat-hebat, punya integritas. Kita rubah mindset itu. Saya rubah mindset itu akan berlangsung. Yang terakhir, kita rubah mindset orang. Ketidakpercayaan pada seragam. Saya kasus pembagian bantuan di Bogor. Kabinnya itu nggak mungut, udah saya yakin. Kabinnya itu enggak, yang mungut tuh KKSU, kecil 200.000 sampai 250.000, tapi rame zaman sekarang. Sudah dijelasin nggak mungut juga, publiknya tetap nggak percaya. Kenapa? Karena terlalu identik kalau pakai baju dishub itu pasti pungutan. Kan Brian, apakah harus dirubah seragamnya? Itu karena apa? Peningkatan jejak masa lalu. Untuk itu kan merubah image. Terbeda tilalaki nunggu kenyahoan ku pamajikan anak. Susah lah. Jujur we eta teh babaturan diajak ngobrol, babaturan di kantor na asli eueuh naon. Pamajikan keukeut terpercaya, teu percaya aing mah. Ya, boleh lah, satu tangan boleh lah. Tapi kalau urusan ketidakpercayaan hari ini bukan hanya milik laki-laki, perempuan pun banyak yang tidak bisa dipercaya. Tepuk tangan. Karena sudah setara sekarang. Laki-laki perempuan itu sudah setara. Laki-laki punya potensi menyimpang, ya perempuan juga punya potensi. Itu kan kita mindset. Nah, untuk itu saya ingin sekarang tuh mencoba untuk mindset. Jangan Anda pakai seragam gitu loh. Anda pakai seragam, oke. Dinas ini, dinas ini, dinas ini. Begitu Anda di jalan nyebelin orang, itu masuk ke otak orang, dinas etata. Hati-hati berseragam.
Pakai seragam tuh ada untungnya kalau baik, citranya sangat baik, tapi kalau jelek bisa rusak. Baju korpi dipakai bisa rusak. Berimage, branding. Tapi kalau orang sudah percaya pada brandingnya, pada packagingnya, walaupun bohong tetap percaya. Kan banyak orang yang percaya merek ieu mah lamun di dahar cager. Rumah sakit ini kalau berobat ke situ pelayanan diri dokternya hebat-hebat dan maut mah aya. Tapi orang tidak akan mempermasalahkan. Kenapa? Karena sudah dianggap paripurna, itu sudah maksimal. Maut mah takdir Gusti Allah. Tapi lain lagi kalau meninggalnya di rumah sakit rujukan pertama. Pasti diomongin kemana-mana paes ya. Ini branding, Pak. Tetapi hati-hati juga, belum tentu yang punya branding itu benar. Bisa jadi kita percaya pada branding A ini sudah kita pakai, dan bisa jadi belum tentu juga kita benar bahwa apa yang digunakan tuh benar sesuai standar, belum tentu juga. Nah, untuk itu yang paling penting adalah kalau sudah terbranding harus terpercayakan. Nah, kemudian pada akhir lakukan tindakan-tindakan yang nyata. Saya senang kalau ada pegawai Pemprov kesiangan, masuk ke kantornya jam 9, kemudian ditanya kenapa kesiangan, dimarahin, tetapi ternyata di jalannya itu nolong orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semua, itu dia tadi pidato dari Kang Deddy Mulyadi yang mana ya banyak mungkin sesuai realita kehidupan ya teman-teman. Apa yang dialami kita itu udah dijelaskan tadi oleh Kang Deddy Mulyadi. Mungkin banyak yang tersinggung, banyak yang setuju juga ya teman-teman. Intinya banyak manfaatnya dari pidato Kang Deddy ini teman-teman. Oke teman-teman, semoga sehat selalu dimanapun berada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.